Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Kali ini saya pengen sharing topiknya tentang membahas 5 merek yang saya suka dan saya mungkin beli untuk kategori jam luxury, teman-teman. Jadi, setiap channel yang saya buat itu bukan berarti acuan standar ya, cuman benar-benar subjektif kepada merek yang saya suka, teman-teman. Jadi ketika saya sharing begini, mungkin kalau teman-teman bisa mempunyai interest yang berbeda dengan merek-merek luxury yang ada gitu. Nah, langsung aja saya ceritain ya, dan kenapa alasan saya memilih 5 merek ini. Saya udah melakukan research yang bisa dibilang cukup banyak lah gitu. Saya juga banyak baca artikel, banyak lihat video. Kalau saya lihat-lihat, 5 merek ini yang mungkin ke depan saya beli. Jadi di luar merek ini mungkin saya belum tentu untuk membeli. Nah, tapi nanti bukan berarti merek-merek yang menengah ke bawah lah gitu ya, bukan termasuk luxury, bukan berarti saya juga nggak suka gitu. Karena setelah video ini, saya akan membahas 5 merek jam lagi yang bukan tergolong luxury lah, teman-teman. Jadi masih masih masuk akal gitu untuk kategori yang jam berkualitas bagus, tapi nggak masuk sampai luxury banget gitu. Jadi sekarang saya pengen bahas yang tipe luxury-nya ya, teman-teman, begitu. Oke, saya mulai dari harga secara rata-rata yang paling terjangkau untuk kebanyakan luxury watch ya. Yang pertama itu adalah merek Omega. Nah, kalau sejarah Omeganya mungkin teman-teman bisa lihat di channel-channel yang lain ya, ada yang menjelaskan tentang sejarah Omega. Tapi kali ini saya pengen ngejelasin sama teman-teman kenapa saya milih Omega. Nah, memang cuma satu sih yang saya pilih dari merek Omega itu, yaitu adalah tipe Speedmaster, tapi bukan Speedmaster yang standar atau normal ya. Saya pilih Speedmaster yang tipe Heritage setahu saya, yaitu kaliber 321. Sebutannya itu adalah Speedmaster at White ya, karena kalau saya nggak salah itu yang make dulu first FOIS itu ya, First Omega in Space, yang make namanya Ed White. Jadi kaliber 321 ini yang make namanya orangnya Ed White, astronot Amerika yang make. Jadi sekarang lagi di reissue ya, dibuat lagi. Referensinya itu nomor apa ya? Nomor tipenya kayaknya ya. Itu yang 311.30.40.30.01.001. Nanti saya cantumin ya di sini ya. Jamnya seperti ini. Saya kenapa suka? Karena satu, dia punya sejarah yang cukup kaya ya. Merupakan first Omega in Space, jadi salah satu jam Omega yang dibawa ke bulan gitu. Berikutnya, dia punya sejarah dengan kaliber 321-nya. Dan seperti video saya sebelumnya, saya udah menceritakan sama teman-teman di 5 alasan saya sebelum membeli jam itu apa sih. Semua dari ukuran, dari jenisnya itu saya suka ya. Jadi ukurannya juga cocok. Diameternya dia 39,7 mm. Dia punya lug to lug, kalau saya lihat di web atau di video-video yang membahas tentang jam ini itu 48 mm. Ketebalan sih memang agak sedikit tebal ya, 14 mm, tapi cukup oke, teman-teman, karena lug to lug dan si bentuk jamnya juga agak cekung, maksudnya ada kurvanya begini gitu ya, dan si lug to lugnya pun masuk gitu. Jadi untuk yang ini saya cukup oke. Dan di video sebelumnya pun saya mau jelaskan bahwa chronograph adalah salah satu tipe yang saya memang paling suka ya, karena nanti di 5 merek ini hampir semuanya chronograph ya. Jadi ada fungsi chronograph. Jadi memang saya suka fungsi chronograph itu. Oke, ini juga terbuat dari stainless steel ya. Terus kalau teman-teman perhatiin, dia itu si braceletnya itu saya lupa sebutnya, Omeganya sebutnya apa gitu. Kayak flat bracelet gitu ya. Biasanya kan kalau kayak Omega Speedmaster biasa yang 42 mm, braceletnya itu ada bagian polisnya di tengah-tengah kecil gitu, 2 biji ya.
Kalau ini kan nggak, lebih 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 apa ya, lebih nggak terlalu rame gitu braceletnya, lebih simple gitu. Jadi ya ini salah satu merek, bahkan satu-satunya sekarang ini, satu-satunya jenis Omega yang saya suka teman-teman. Oke, merek berikutnya di luxury brand yang memungkinkan saya beli itu adalah merek semua orang teman-teman, yaitu adalah Rolex. Saya tahu Rolex itu semua orang bisa dibilang bosen membahas tentang Rolex, tapi mau gimana lagi, salah satunya Rolex adalah merek yang menjadi acuan sebagai standar di merek-merek jam jam tangan ya. Salah satunya merek luxury juga gitu, walaupun di luxury juga bukan berarti Rolex paling mahal, enggak sih. Bahkan bisa dibilang banyak merek di luxury itu yang jauh lebih mahal dari Rolex, cuman dia punya kebesaran dalam company, dalam marketingnya itu, dia salah satu yang menjadikan acuan untuk jam-jam lain. Sama Patek Philippe ya, jadi Rolex dan Patek Philippe itu menjadi acuan. Cuman karena Rolex harganya lebih bersahabat, jadi orang lebih 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 kenal Rolex sih gitu. Patek Philippe udah termasuk harga yang premium ya, sangat-sangat premium malah. Nah, di merek Rolex ini satu jenis jam yang saya suka ya, itu adalah Rolex Daytona 116500 LN White Dial. Itu adalah Rolex Panda ya. Saya tahu beberapa artis udah pada punya juga, termasuk kalau teman-teman pernah lihat di videonya Ari Lasso ya. Terus saya juga pernah lihat videonya Uya Kuya juga ada ya, punya jam tangan Rolex Panda ini. Nah, ini juga chronograph fungsinya. Jadi dari Omega sama Rolex saya milih jenis yang ini gitu, jenis chronograph. Dan video untuk lengkap tentang jam tangan Rolex Daytona Panda ini saya udah pernah bahas di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ ya. Sedikit penjelasan aja ini kenapa saya suka, karena ketika teman-teman lihat aslinya itu warnanya itu keluar banget, kontras putih hitamnya itu kentara banget gitu. Terus karena dia state-nya 40 mm, tetapi ketika Anda ukur dengan normal itu seperti di bawah 40 mm. Jadi ukurannya pas banget di tangan. Dia punya lak to lak 46,5 mm, ketebalan cuma 12,2 setahu saya ya. Jadi pas banget lah untuk Rolex Daytona ini. Konon di luar negeri wanita pun menyukai dan banyak yang memakai jam tangan Rolex Daytona ini. Ya bisa artis, bisa jadi wanita-wanita di luar negeri gitu ya. Udah dari dulu juga trennya banyak yang pakai jam tangan cowok gitu. Cuman kalau pakai jam tangan Rolex Daytona itu nggak terlalu besar banget 40 mm-nya gitu. Nah, oke, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah merek Audemars Piguet. Nah, Audemars Piguet sebenarnya saya udah tahu cukup lama ya merek ini ya, memang sejarahnya udah panjang juga ya. Audemars Piguet ini dulu saya nggak suka sih dengan bentuknya, karena saya pikir gini, saya pikir dari Rolex rata-rata orang naik ke Audemars Piguet terus ke Patek Philippe untuk merek-merek yang luxury gitu ya, kayak kagok gitu. Perlukah ada di tengah-tengah Rolex dan Patek Philippe? Ini bahasan informal ya teman-teman, bukan berarti standarnya seperti itu, bukan. Tapi kalau saya dengerin artis-artis juga pembahas tentang jam, ada yang ngomong tentang itu. Jadi Audemars Piguet itu harganya kurang lebih di tengah-tengah antara Rolex dan Patek Philippe. Nah, cuman terakhir-terakhir ini setahu saya tahun lalu dia ngeluarin Royal Oak chronograph yang 38 mm. Karena Audemars Piguet ini kan nyatu semua ya, jadi seperti body sama si rantainya itu kan seakan-akan nyatu jadi satu gitu ya. Jadi kalau memakai yang 41 mm itu terkesan besar. Nah, ketika saya lihat yang ini, referen 26315 ST.00.1256 ST.01, nanti saya cantumin di sini model jamnya kurang lebih seperti ini. Bukan kurang lebih seperti ini. Itu dengan white dial, terus udah gitu ada warna biru tuanya 38 mm. Dan saya dari sejak waktu itu ya, kalau Anda lihat dari Omega dan Rolex Daytona itu,
chronograph yang tidak ada fungsi tanggal, sedangkan Audemars Piguet ini ada yang chronograph rata-rata dia punya chronograph itu ada fungsi tanggal. Bagus gitu, jadi cakep gitu, jadi si modelnya cakep. Nah, sempat telepon ke counter Audemars gitu ya. Katanya kalau mau beli jam ini ya harus punya riwayat pembelian yang banyak dulu teman-teman, yang mereka pikir Anda layak bisa request, bahkan jam ini tuh belum masuk Indonesia, maksudnya belum disuplai di Audemars Piguet di Jakarta gitu ya, belum masuk. Yang request pun, yang minat pun udah banyak. Nggak apa-apa, saya sih hanya bahas aja ya gitu. Tapi kalau seandainya ini kan andai-andai gitu, seandainya beli Audemars Piguet, ini satu-satunya tipe yang saya suka sih, 38 mm, dia punya white dial, chronograph, ada date-nya, terus ada warna biru tuanya. Jadi keren dan cakep. Yang lain Audemars Piguet bukannya gimana ya, bukannya saya nggak suka bentuknya, tapi besar sih. Kalau ada yang 38 mm dengan bentuk-bentuk yang saya suka, mungkin saya suka sih. Jadi good job lah untuk Audemars Piguet. Saya memang cenderung lebih suka jam yang agak sedikit pas ukurannya atau cenderung ke kecil gitu. Oke, lanjut ke merek berikutnya ya, nomor 4, yaitu merek A. Lange & Söhne. Nah, A. Lange & Söhne ini adalah merek Jerman. Jadi kalau Omega itu Swiss, Rolex itu Swiss, Audemars Piguet itu Swiss, ini merek Jerman. Nyungsep satu, merek Jerman. Awalnya saya nggak tahu A. Lange & Söhne ini. Sejak saya pernah beli buku namanya The Watch, kalau saya nggak salah ya, yang saya bahas tuh sekarang baru sampai 19 merek gitu ya, 19 merek yang udah saya bahas di buku The Watch itu. Nah, saya lihat-lihat, saya review, maksudnya bukan review, saya research, saya kok cocok ya dengan kualitas dari A. Lange & Söhne ini. Dan kalau teman-teman nonton video-video luar negeri, kalau teman-teman baca artikel-artikel, merek ini udah mulai dikenal ya, katanya menjadi saingan Patek Philippe-nya cuman dari Jerman gitu. Saingan Patek Philippe yang dari Swiss gitu. Jadi kelasnya tuh mau menyaingi itu, tapi dengan harga yang belum seperti Patek Philippe. Yang saya suka itu adalah reference number 414.028, seperti ini teman-teman. Chronograph lagi. Ini tipe yang lebih murah dari datograph ya. Datograph pun saya suka. Saya sukanya datograph yang nanti saya bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi kalau A. Lange & Söhne saya ada 2 yang saya suka, yaitu adalah ini chronograph ya, 414.028. Ini saya lupa teman-teman, lupa diingetin dia punya, tapi setahu saya diameter dia 39,5 mm. Kalau omongan saya salah nanti ada di deskripsi ya, dan di ini saya coba cantumin. Karena ukurannya pas, terus kalau Anda lihat detail ya, dia punya buatan dari si A. Lange & Söhne ini sadis teman-teman. Detail banget, terus kualitasnya mantep banget. Anda lihat case back-nya pun luar biasa gitu. Walaupun dia manual winding ya, jadi bukan jam otomatis sih. Saya lupa power reserve-nya berapa, nanti saya cantumin juga. Yang pasti di bawah 40 mm dia punya diameter. Nah, memang ini juga pakai strap ini ya, strap apa namanya, kulit buaya gitu. Jadi lebih kayak ke dress watch, tapi karena dia chronograph ya cocok juga untuk sporty style gitu. Dan ini harganya hampir setengahnya yang datograph, jadi cocok sih untuk setengah lebihnya yang datograph. Kalau datograph bedanya apa? Datograph itu ada big date-nya ya dari A. Lange & Söhne, kurang lebih kayak begini nih. Nah ini ya, ini yang lama ya, ini yang lama. Nanti kalau yang lama setahu saya diameternya masih masuk di 40 mm. Oh ya, sebelumnya yang tadi itu bahannya white gold ya, jadi makanya dia juga mahal. Nah, terus datograph yang paling baru itu dari platinum. Rasanya platinum sih bener, itu lebih besar diameternya 41 mm ya. Sebenarnya either way dua-duanya juga bagus ya, bahkan tiga-tiganya juga, maksudnya datograph lama, datograph baru, sama yang chronograph tadi juga bagus ya. Jadi merek yang keempat itu
Alanga Ensuna ini udah merupakan jam impian mungkin ya, karena mahal sih teman-teman. Kalau beli baru saya pernah nanya yang chronograph yang awal tadi ya, tipe 1815 chronograph yang nggak ada tanggal, itu kalau saya sempat nanya ke toko di Malaysia melalui WA, itu jatuhnya sekitar hampir 700 belum sama diskon, 700 jutaan lah. Kalau sama diskon mungkin bisa 650-an ya. Terus kalau di Indonesia 700 lebih juga sih. Tapi kalau yang datograph itu udah 1, sekian miliar. Waduh, itu udah terlalu mahal lah teman-teman. Jadi balik lagi ya, saya pernah bahas sih di 5 alasan sebelum membeli jam tangan. Kayaknya kalau udah ngeluarin uang segitu, ya kita mungkin minimal punya minimal 10, 15 kali, 20 kali aset secara cash. Kita udah punya segitu, Anda mau buat have fun ya silahkan lah gitu. Tapi kan sisanya berarti Anda punya jatah untuk berbagi, untuk apanya udah ada semua. Oke, berikutnya ya, kita masuk ke yang kelima, merek terakhir nih yang saya suka gitu ya. Mungkin untuk membeli bukan berarti saya akan beli loh teman-teman, karena ini mahal sih, mahal banget sih gitu. Yang kelima itu adalah merek Patek Philippe, apalagi teman-teman. Jadi mungkin kalau dalam classic style gitu, merek-merek Swiss yang punya histori, Patek Philippe ini salah satu merek yang paling tinggi lah bisa dibilang begitu. Bukan kayak Richard Mille ya. Kalau Richard Mille kan modern gitu, dia juga tergolong sejarahnya baru ya. Nah, si Patek Philippe ini yang saya suka ini memang udah nggak diproduksi lagi setahu saya teman-teman. Saya nggak tahu berapa milimeter, saya juga nggak tahu dia berapa terbuat dari apa. Ini benar-benar ngambil dari IG aja ya, yaitu adalah referensi 5970G. Kalau saya lihat komplikasinya, kelihatannya ini perpetual chronograph teman-teman, kelihatannya itu. Saya nggak suka ini, bukan berarti bukan berarti saya menyinggung para pecinta Patek Philippe ya. Tapi sekali lagi ini kan video pembahasan secara subjektif. Saya nggak terlalu suka Aquanaut, saya nggak terlalu suka Aquanaut ya, nggak terlalu suka Nautilus. Nggak tahu kenapa nggak terlalu demen aja. Saya lebih suka Patek Philippe yang bentuknya benar-benar kayak jam seperti ini. Dia lebih klasiknya dapat, komplikasinya dapat, dan keren aja gitu, mantep gitu. Kalau pakai pun bukan kayak Patek Philippe gitu ya. Pernah iseng-iseng nyari tahu, katanya ini harganya di atas 2M teman-teman. Sadis sih. Jadi itu tadi ya bahasan saya adalah 5 merek atau brand yang luxury, tergolong luxury, yang memungkinkan di kemudian hari saya beli, walaupun belum tentu wajib beli. Belum tentu dibeli dah teman-teman. Ini hanya video di mana saya mulai mempelajari tentang dunia horologi. Saya juga bukan orang yang expert banget, tapi senang aja gitu mengikutinya seperti apa, hanya sekedar hobi. Apalagi sekarang kondisi 2021 Januari, hari ini masih dalam keadaan PSBB teman-teman, masih terus work from home. Jadi saya juga pengen berbagi sama teman-teman, berbagi informasi, mengisi waktu juga dengan membuat video seperti ini tentang horologi. Nah, teman-teman boleh sharing 5 merek yang teman-teman suka kalau teman-teman memungkinkan di kemudian hari mau beli luxury brand. Coba teman-teman sharing di komen ya, apa yang akan Anda beli. Nah, di next video saya akan membahas 5 merek yang nggak tergolong luxury brand yang memungkinkan saya beli juga. Nah, salah satunya saya kasih bocoran, yaitu adalah antara Seiko dan Grand Seiko. Nanti saya kasih satu judul ya. Maksudnya salah satu yang akan saya beli itu Seiko dan Grand Seiko. Saya kasih jadiin satu nomor gitu maksudnya. Kenapa Grand Seiko bukan luxury? Sebenarnya termasuk luxury teman-teman. Cuman kalau saya beli Grand Seiko itu kayaknya saya nggak akan nyari yang sampai ratusan juta gitu. Saya hanya cukup nyari yang sampai puluhan juta. Karena nggak tahu kenapa ya, maksudnya nggak pengen aja gitu beli Grand Seiko atau Seiko yang udah nyampe ratusan juta tuh nggak pengen. Kalau Omega kan ada juga sih yang di bawah 100 juta, cuman secara brand menurut saya lebih kuat gitu. Kalau Grand Seiko memang juga dia sejarahnya panjang, tapi dia mau nggak mau dia pegang merek Seiko. Jadi
nanti saya pengen bahas tentang 5 merek mungkin yang saya sebut nggak terlalu termasuk luxury brand yang akan saya beli di video berikutnya. Silahkan ditunggu teman-teman. Thank you.